Hai learners! Di video kali ini kita akan memberikan penjelasan tentang analisis BigQuire. Sebelum lebih lanjut, kita ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo, aku Hana. Halo, aku Kia. Aku Tasya. Aku Gina. Aku Fristi. Dan kami akan memberikan penjelasannya berikut ini. Learners, kamu tahu nggak sih, setiap perusahaan pasti memiliki data terkait perusahaan yang harus disimpan dan dikelola dengan baik. Tetapi nyatanya banyaknya data yang dimiliki oleh perusahaan itu tidak didukung oleh penyimpanan dan juga pengelolaan yang baik, sehingga timbullah masalah dan juga mengalami ketertinggalan dibandingkan perusahaan lain. Apa betul? Tenang. Betul dong, karena perusahaan membutuhkan data warehouse untuk menyimpan seluruh data yang dimiliki oleh perusahaan. Selain dibutuhkan juga untuk membantu pengambilan berbagai keputusan, data-data tersebut harus disimpan dengan secara aman. Dan perusahaan dapat menggunakan BigQuire untuk menyimpan data yang besar dengan biaya yang lebih murah. Dan juga BigQuire itu, kalau misalnya ditanya-tanya BigQuire itu apa sih? Jadi BigQuire adalah data warehouse cloud tanpa server yang memiliki kapabilitas machine learning yang disertai dengan konektivitas yang sangat mudah dengan berbagai visualisasi data atau BI, yaitu Business Intelligence. Dan learners, kamu tahu nggak sih bahwa BigQuire ini juga mendukung data yang disimpan dari berbagai cloud, serta dapat berkembang mengikuti skala data perusahaan juga loh. Jadi data yang dimiliki oleh perusahaan ini dapat disimpan dan dikelola oleh DataQuire dengan waktu yang sangat cepat. Salah satu fitur utama dari BigQuire itu adalah kemampuannya untuk melakukan query atau menganalisis data dengan cepat. Anda juga bisa mengajukan pertanyaan kepada BigQuire mengenai data perusahaan yang dimiliki, dan juga BigQuire akan memberikan hasil dalam hitungan detik ataupun menit aja. Jadi tergantung seberapa besar ukuran dari data perusahaan itu. Oke, lanjut aja. Di sini aku mau menjelaskan bagaimana cara menggunakan Big Data Query. Langkah yang pertama yaitu klik open this query. Selanjutnya di sebelah kiri ini adalah salah satu contoh dari banyaknya kasus, dan kita bisa memilih salah satu, dan kami memutuskan untuk memilih kasusnya dari Chicago Crime. Kita klik, dan setelah itu kita klik bawahnya yang ada tulisan crime-nya. Setelah itu kita klik preview. Oke, di bagian preview ini kita bisa melihat bagaimana row-nya seberapa banyaknya kasus, terus juga ada unique key-nya, terus ada juga case number, date, block, dan lain sebagainya. Setelah itu kita buat tab baru di sebelah kanan crime-nya. Terus kita lanjut masukin yang nomor 1, select. Ini di caps lock select-nya, spasi primary underscore type koma count as. Dan di sini kami ingin mencari jumlah tahanan dari crime Chicago ini. Jadi as jumlah underscore tahanan, enter. Selanjutnya yaitu from caps lock tanda kutip, dan di sini kita klik Chicago Crime-nya, terus kita salin yang di dataset ID, kita copy di bagian nomor 2 ini. Setelah itu titik, kita copy tulisan crime yang di sebelah kiri ini,
kita copy paste di tab nomor 3. Titik crime, tambahin kutipan tutup. Oke. Selanjutnya yang ketiga kita enter, tulis grup kapital by primary underscore type. Yang terakhir yaitu order kapital by jumlah tahanan, karena yang salah satu kita mau cari seberapa banyak sih jumlah tahanan yang ada di kasus Chicago ini. Jumlah underscore tahanan, jangan lupa terakhir ditambahin dash. Setelah itu kita klik run. Oke. Dan di bawah ini adalah hasil dari kita menggunakan big data query dengan kasus Chicago crime. Jadi di bawah ini ada tipe-tipe jenis kejahatan yang dilakukan di Chicago, dan di sebelah kanannya adalah jumlah-jumlah tahanan di beberapa bagian jenis kejahatan seperti itu. Oke, itu aja cara menggunakan big data query di kasus pertama ini. Terima kasih. Oke, kalau misalkan tadi temen aku udah ngasih tutorial mengenai data Chicago Crime, sekarang aku juga mau kasih tutorial lagi, tapi dengan jenis data yang berbeda, yaitu data jenis-jenis narkoba. Nah, gimana caranya? Langsung aja aku praktekin. Jadi di sini kita buka dulu open disk query-nya. Oke, kalau misalkan udah kebuka ini, kita bisa langsung add tab baru. Nah, di sini kan ada banyak jenis-jenis datanya. Kita pilih data yang mau kita pilih, yaitu data mengenai drugs. Nah, nama itu di sini FDA_drug. Oke, kita buka. Nah, di sini udah ada data-datanya. Terus kita tambah tab baru lagi. Tambah tab baru dan kita buka folder yang drug_enforcement. Nah, di sini kita pencet preview. Oke. Jadi kok apa sih bedanya folder yang tentang FDA drug sama folder yang drug enforcement? Kalau misalnya folder yang FDA drug itu dia ngejelasin tentang detail-detail data infonya, sedangkan kalau misalkan yang drug enforcement dia lebih detail mengenai classification, center classification, reporting dan sebagainya. Terus buat selanjutnya kita tambah tab baru lagi. Nah, kalau misalnya udah tambah tab baru, pertama-tama kita tulis select pakai caps lock, terus abis itu kita kembali ke tab yang drug enforcement, kita kopas bagian classification karena kita di sini mau cari tahu bagian classificationnya. Terus kita balik ke tab yang tadi dan kita paste. Selanjutnya kita tulis koma, kita tulis count buka kurung 1 as city. Oke, selanjutnya yang kedua kita tulis lagi from. Nah, selanjutnya kita tuh pencet tanda kutip dan kita balik ke tab yang FDA drug. Nah, di sini kita copy yang dataset ID-nya. Kita copy, terus kita balik ke tab tadi dan kita paste. Terus kita pencet titik dan kita ke tab yang drug_enforcement. Nah, kita ambil judulnya nih yang drug_enforcement ini. Kita copy dan kita balik ke tab yang tadi, terus kita paste. Nah, selanjutnya jangan lupa buat kita pencet kutip lagi di belakangnya. Selanjutnya, yang ketiga kita tulis group by. Nah, karena kita di sini mau cari classification, jadi kita copy lagi yang bagian judul classification-nya tadi. Dan kita paste di yang nomor 3. Terus kita enter lagi yang keempat, kita tulis order by city dash. Nah, kalau misalnya udah kayak gini, kita tinggal pencet run. Nah, dari sini langsung keluar deh tuh preview-previewnya. Nah, di sini ada contoh, misalkan ada jenis classification kelas kedua itu ada 12.705
kota. Jadi itu dia tutorial yang udah Hana kasih dan juga aku kasih gimana caranya kita mencari data menggunakan BigQuery. Sekian penjelasan kami terkait data BigQuery. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih.